Taste and see, taste and see. Taste and see, taste and see that His word is true. You've been hurt before, but He won't lie to you. Oh, taste and see, never turns again. Every blow
Shalom Jemaat Kenisia, saatnya sekarang kita akan memberi persembahan untuk hari Minggu ini tanggal 22 Agustus 2020. Sebelumnya tanpa terasa sudah 6 bulan kita memasuki masa-masa di mana kita beribadah secara online. Tanpa terasa pula ada perkenanan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya merasakan betul bagaimana kesusahan dalam berbisnis, dalam kesusahan sebagai seorang staf mungkin, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Tanpa terasa kita masih diberi kesehatan, tanpa terasa juga kita masih bisa makan-makan, tanpa terasa juga masih kita ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Di mana pada saat ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali orang yang bahkan walaupun ada pekerjaan tapi gaji dipotong setengah. Para pebisnis banyak sekali yang bisnis-bisnis sedang lusuh. Tapi kita harus beriman, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti dikatakan dalam Efesus 3 ayat 20, dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maka saudara-saudara, saya ingatkan kembali, marilah kita beriman. Karena bagi Dialah, di sini dikatakan bagi Dialah, Ia dapat melakukan banyak hal melebihi dari segala pikiran kita. Jadi saudara, dalam hal ini juga dalam memberi kita harus memberi dengan ingin. Kita harus percaya dalam segala kekurangan kita, dalam segala keterbatasan kita beri kepada orang lain. Karena kita harus tahu Tuhan telah memberkati kita, saatnya kita juga memberkati bagi yang lain. Mungkin tidak saat ini Tuhan memberkati kita berkelebihan, tapi Tuhan menjaga kita. Kita patut mengucap syukur dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap kita selama masa-masa yang sulit ini. Jadi saudara, marilah saatnya kita memberi bila dengan iman, dengan rasa pengucapan syukur, karena itu yang Tuhan mau. Sebelum mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Walaupun kami merasa betapa sulitnya kehidupan kami selama 6 bulan kebelakangan ini Tuhan. Betapa susahnya bangsa dan negara kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Karena pada hari lalu Tuhan, tanggal 17 Agustus kami boleh merayakan 75 tahun bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh lahir di bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa yang akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau. Kira Kau berkati setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para staf jajaran kementerian dan seluruh departemen Tuhan. Kau berkati sampai ke bawah RT RW semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami boleh bangkit Tuhan dari segala terpurukan ekonomi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di masa-masa sulit ini Engkau akan tampilkan orang-orang gagah berani. Engkau tampilkan orang-orang pilihan-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan di usia ke-75 tahun ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Kenisa Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Jaga tutup bungkus kami Tuhan. Untuk kesehatan kami Tuhan. Terutama dalam masa-masa yang begitu banyak sakit penyakit luar sana Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami. Darah-Mu, tubuh dan darah-Mu yang menjaga kami Tuhan. Sehingga kami boleh terlepas dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh amat baik Tuhan. Penyertaan-Mu selama ini Tuhan, sungguh amat baik Tuhan. Terkadang kami lupa mengingat ke belakang Tuhan, betapa besarnya Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Engkau lah di Alfa dan Omega itu Tuhan. Engkau mengerti betul Tuhan. Walaupun kami sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak berkemah. Kami berjalan melewati Tuhan segala pergumulan kami Tuhan. Karena Engkau tahu, karena Engkau lah yang begitu besar Tuhan. Engkau mengerti Tuhan apa yang kami pikirkan. Engkau mengerti betul Tuhan apa yang kami sedang serukan Tuhan. Bahkan Engkau tahu sebelum kami menyerukan, Engkau tahu apa kebutuhan kami. Tapi biarlah Tuhan kami serahkan semua itu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sekarang kami memberi Tuhan, berkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan. Berkati setiap pekerja-pekerja Kenisa Tuhan dalam mengelola dana yang kami kumpulkan itu Tuhan. Biarlah kami boleh salurkan bagi yang lebih membutuhkan itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sangat tahu kami sedang dalam kesusahan Tuhan, tetapi kami mau memberi Tuhan. Karena kami sewaktu datang ke dalam pelataran-Mu, kami tidak membawa tangan-tangan kosong seperti bangsa Israel Tuhan. Sewaktu mereka mengadakan pengorbanan, dia membawa sesuatu Tuhan untuk mengorbankan. Inilah persembahan syukur kami Tuhan. Dengan hati kami, dengan sedikit dana kami yang kami punya, kami kembalikan bagi Engkau Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu Tuhan, bagi pengabaran Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan pada minggu hari ini Tuhan, kepada hari-hari ke depan Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang selamat menikmati ibadah yang dibawakan oleh Ibu Friska Rorim Pandey. Tuhan memberkati. Aku ada saat
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Kenisa yang dikasihi Kristus. Apa kabar semua? Tuhan Yesus baik, amat sangat baik. Kembali lagi kita berjalan dalam masa-masa pandemik ini sudah 6 bulannya. Seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Nino minggu lalu, masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Saya percaya banyak sekali tekanan, banyak sekali kesesakan, banyak sekali kekurangan. Kita bersama-sama mengalaminya. Tetapi satu hal yang terpenting, mereka yang terluput di dalam masa-masa ini adalah orang-orang yang berakar kuat di dalam Kristus. Ini juga terjadi pada saat pemerintahan Nabi Hizkia. Pada saat kaum Yehuda mengalami kesesakan, Nabi Hizkia berkata di dalam firman-Nya di Yesaya 37 ayat 3. Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Keadaan ini adalah dikatakan oleh Nabi Hizkia benar hari kesesakan, bahkan mereka tidak punya kekuatan. Ini sepertinya serupa dengan apa yang kita alami pada masa pandemik ini. Banyak orang kesesakan, banyak orang yang mengalami hal-hal yang sepertinya tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan. Tetapi firman Tuhan katakan di Yesaya 37 ayat 31, pada saat kesesakan itu, di ayat 31 dikatakan seperti ini. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu
orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Mereka semua mengalami kesesakan. Tetapi firman Tuhan katakan, orang-orang yang terluput adalah yang berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini adalah pilihan. Pada saat-saat kesesakan, pada saat-saat pandemi seperti ini. Ada dua pilihan. Apakah kita mau menjadi orang yang hancur? Kita mau menjadi orang yang binasa dan tidak bisa melihat pengharapan? Atau kita mau menjadi orang yang bertahan, yaitu yang berbuah. Karena kita mempunyai akar yang kuat, Bapak Ibu. Itu penting sekali. Penting sekali kita berakar pada hal-hal yang tepat pada saat-saat sulit seperti ini. Apakah hal yang tepat itu? Berakar kuat di dalam Tuhan. Reaksi kita terhadap keadaan ditentukan dengan apa yang ada di dalam kita. Kembali lagi, sesuatu yang tidak kelihatan, inner kita, jiwa kita, hati kita menentukan apa reaksi kita terhadap keadaan yang kita hadapi. Seperti buah di dalam tanaman. Buah ditentukan dengan seberapa kuat akar dari tanaman itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, what is your root? Apakah keadaan akar daripada jiwa kita saat ini? Kita bisa bertahan di masa sulit ini apabila kita berbuah roh. Dan ini sangat ditentukan oleh akarnya. Di mana kita bertumbuh? Apakah kita bertumbuh di dalam hal-hal duniawi? Apakah kita berakar, bertumbuh di dalam keadaan yang mengecewakan kita, hal yang kita dengar, hal yang kita alami, hal yang kita lihat, atau segala kegagalan-kegagalan yang dari hari ke hari semakin tidak menjanjikan? Atau kita bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan sepenuhnya? Saya mau menjelaskan, saya mau benar-benar menetapkan bahwa bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan sepenuhnya, fullness. Saya mau ambil ilustrasi seperti tanaman bonsai. Tanaman bonsai mungkin Bapak Ibu tahu, tanaman yang ditemukan oleh orang Jepang, di mana teknik daripada pertumbuhan tanaman itu adalah medianya diperkecil sehingga ukuran dari tanaman itu menjadi kecil, lebih kecil daripada apa yang Tuhan ciptakan. Salah satu contohnya misalkan ada tanaman bonsai pinus. Tuhan menciptakan tanaman bonsai pinus itu berukuran setinggi mungkin 20 meter ya. Tetapi dibonsaikan sehingga tanaman pinus itu bisa berukuran 50 cm sepanjang penggaris lah ya. Nah, mengapa dia bisa dibonsaikan? Karena dia ditumbuhkan di dalam media yang kecil. Sehingga akarnya pun kecil dan tanamannya pun bertumbuh menjadi kecil. Nah, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita menjadi bonsai-bonsai Kristen. Kecil semuanya. Terkadang tanpa kita sadari, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi pertumbuhan kita akan pengenalan Tuhan yang seharusnya mempunyai kapasitas potensial yang sangat besar, the fullness, bertumbuh secara penuh, tetapi pengenalan kita akan Tuhan menjadi kecil, menjadi bonsai. Mengapa? Karena banyak hal-hal yang terjadi di hidup kita yang menghalangi pertumbuhan kita akan mengenal Tuhan. Kita sudah lahir baru, itu baru awal perjalanan Bapak Ibu. Tidak digaranti bahwa lahir baru beres. Tetapi setelah kita lahir baru, marilah kita berjalan. Kalau Yesus sudah mati untuk kita,
Dia sudah mencucurkan darahnya dan menyelamatkan dan menyelesaikan semuanya. Maksudnya itu adalah bukan keselamatan yang sia-sia, Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah agar kita bertumbuh, berbuah dengan akar yang kuat. Apa yang dimaksudkan dengan akar yang kuat? Seberapa besar media yang kita punya. Maksudnya adalah seberapa besar media saat kita mengalami Tuhan, seberapa besar kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Seberapa besar kita punya waktu doa bersama dengan Tuhan. Seberapa besar kita punya perenungan firman Tuhan siang dan malam. Seberapa besar kita taat kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya mau taat dengan hal-hal yang kita nyaman. Kita bonsain ketaatan kita. Tetapi untuk hal-hal yang tidak nyaman, kita tidak taat. Seberapa besar hati kita bulat untuk taat akan Tuhan. Sehingga kalau akarnya kuat, medianya itu besar, karena itu bisa menghasilkan akar yang kuat, maka dia akan berbuah. Seperti dikatakan bahwa tindakan kita akan berhati-hati dan perjalanan kita akan berhasil. Ini yang dinamakan berbuah. Karena kalau berbuah itu yang akan melihat orang di sekeliling kita. Dan berbuah itu adalah dinikmati. Perjalanan yang berhasil di dalam kehidupan kita dinikmati oleh sekeliling kita. Banyak hal-hal yang menghalangi kita untuk berakar kuat. Sebelum kita membicarakan berbuah, kita harus melihat dulu dengan akarnya. Rooted. What is your root? Kita harus berakar kuat. Terkadang banyak hal yang menghalangi kita untuk tidak berakar kuat karena medianya menjadi kecil. Salah satu keadaan adalah saat badai bergelora, saat kesesakan itu datang seperti saat ini, tekanan menimpa kita. Apakah kita berbuah roh? Apakah kita menunjukkan kasih? Apakah kita tetap di dalam damai sejahtera? Apakah kita tetap di dalam kesabaran? Apakah kita tetap di dalam penguasaan diri? Atau pilihan yang lain, karena penindasan dan penganiayaan, karena kekhawatiran kita, sehingga firman itu, pengenalan kita akan Tuhan tidak dapat penuh. Tidak dapat bertumbuh secara penuh. Seperti media bonsai itu dikecilkan. Sehingga kita tidak mempunyai akar yang kuat. Sehingga pertumbuhan kita kepada pengenalan akan Tuhan dalam skala yang kecil. Kecil di dalam iman kita. Kecil di dalam mengasihi. Kecil di dalam mengampuni. Kecil di dalam pengharapan. Terkadang kita menjadi anak-anak Tuhan yang bonsai. Seperti di dalam perumpamaan di Alkitab, perumpamaan tentang penabur. Mari kita baca ya. Markus 4 ayat 14 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di dalam perumpamaan ini ada 2 jenis bonsai Kristen. Yang satu adalah disebut di mana firman itu ditabur di tanah yang berbatu-batu. Tidak berakar karena ada penganiayaan, penindasan, hal-hal yang tidak enak. Ketidakadilan, tidak bertahan. Berbuahnya hanya sedikit karena akarnya juga kecil. Akhirnya mereka menjadi murtad. Bonsai yang kedua adalah saat firman itu ditabur di semak duri. Karena kekhawatiran, karena keinginan-keinginan dunia, karena tipu daya. Sehingga firman itu terhimpit, medianya menjadi kecil dan tidak berbuah. Tetapi ada satu saat tanah itu ditabur, firman itu ditabur di tanah yang baik. Apa yang terjadi? Mendengar dan menyambut. Tidak dihalangi, tidak ada penghalang sehingga medianya bisa besar, dia bisa bertumbuh dengan bebas, akarnya bisa berakar dengan kuat sehingga dia berbuah berkali-kali lipat. Sehingga apapun yang terjadi, mau itu badai, mau itu topan, kesesakan, ataupun apapun yang terjadi saat dia berakar ke bawah, seperti yang Nabi Hizkia katakan, yang terluput adalah mereka yang berakar ke bawah, inside, unseen, berbuah ke atas, yaitu berbuah roh. Tuhan izinkan segala keadaan, segala musim, segala apapun peristiwa-peristiwa yang kita alami untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang penuh. Dan pada akhirnya kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bersaksi ya. Mungkin saya pernah khotbah yang beberapa bulan yang lalu, bukan khotbah yang terakhir. Saya pernah berkata bahwa saya itu at the lowest in my life. Keadaan sangat tidak menyenangkan, semuanya sepertinya tidak ada jawaban. Lalu baru bulan lalu dalam keadaan yang sangat benar-benar kesesakan, ternyata ada badai lagi datang. Saya kehilangan ibu saya yang saya kasihi. Yang satu belum selesai, masih dalam kesesakan, tetapi datang lagi badai yang lain. Karena waktu saya kehilangan ibu saya itu terus terang sangat mengagetkan. Mungkin jemaat juga cukup kaget ya. Masuk rumah sakit Senin, hari Jumat itu serangan dan hari Minggu meninggal. Saya pikir waktu saya mengantarkan ke rumah sakit itu adalah peristiwa yang biasa. Seperti serangan-serangan jantung yang biasa. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mengalami badai yang lain lagi. Pada saat kesedihan itu melanda, saya sangat berduka, saya sangat pokoknya campur aduk lah ya. Manusia itu it's normal. Saat kita kesesakan mungkin kita kecewa, mungkin kita khawatir, all the mixed feeling. Lalu saya menangis kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan, saya berseru, Lord, why? Kembali lagi Bapak Ibu, walaupun saya sering banget dalam khotbah saya katakan jangan pertanyakan why, Tuhan gak pernah salah, tapi I ask that. Saya tanya Tuhan, yang ini aja I'm really dalam lembah kekelaman, saya berjalan benar-benar di dalam kesesakan at my lowest point, and then after this another storm, saya harus kembali lagi kehilangan, berduka banget. Karena mama saya itu adalah walaupun saya udah besar seperti ini ya,
mama saya itu untuk seluruh keluarga kami, dia itu adalah orang yang benar-benar mengatur segalanya. Walaupun kita udah semua menikah, kecuali adik saya, tapi dia atur semua. Pagi-pagi dia udah telepon jam 7 pagi to make sure everything is in hand. Begini, begitu, begini. Jadi saya benar-benar kehilangan banget gitu. Terus saya tanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya menangis terus kayak gak berhenti gitu. Campur aduk ya, mau komplain, mau why, kecewa, apa, terus. Tiba-tiba Holy Spirit, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kan untuk mengenal Kristus. Di situ akhirnya saya dapat kekuatan. That I know, waktu kesesakan itu datang. This is the time. Ini kesempatan kita untuk mengenal Kristus secara penuh. Sehingga muncul roh kerelaan. Saya nggak pernah lupa ayat yang selalu menjadi kekuatan buat saya dalam kesesakan, penindasan, ketidakadilan, kekurangan. Paulus katakan, aku suka dan rela. Jadi waktu aku benar-benar mendengar Roh Kudus bilang, kan untuk mengenal Kristus, Waktu saya bilang, why this, kenapa begini. Tiba-tiba suara itu keras banget gitu. Kan untuk mengenal aku. Bapak Ibu, saya percaya kok, apapun badai saat ini yang kita alami, itu semua hanya untuk mengenal Kristus dengan penuh. Oleh sebab itu, sikap hati itu penting sekali Bapak Ibu. Karena perlu kita sadari bahwa you don't choose the trial. Kita nggak pilih kesesakannya, kita nggak pilih musimnya. Ada saat kita menangis, ada saat kita tertawa, ada saat melahirkan, ada saat meninggal, berduka, bersuka. Itu tidak bisa kita pilih. Dan seperti di pengkhotbah katakan, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangkan. So the season we cannot choose. Tuhan izinkan itu. Tetapi your attitude you can choose. Sikap hati yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Sikap hati itu tergantung daripada buah kita itu dari mana akarnya. Apakah kita berakar when things doesn't go so well? Kita berakar dengan kepahitan. Kita berakar dengan ketakutan, kesedihan yang terlalu banget. Atau 1000 alasan lah. 1000 alasan di dalam segala hal-hal yang mungkin it's a trial for us. Itu 1000 alasan kita untuk kecewa. Tetapi satu hal, what do you choose? Minggu lalu saya dapat cerita ya. Ini juga maksudnya menurut saya, wow Tuhan ya, we never understand, dia terlalu besar. Anaknya Keisha, sahabat saya, meninggal. Satu grup lah mereka ya. Meninggal karena eksiden mobil. Umurnya 19 tahun Bapak Ibu. Eksiden mobil di Blok M. Langsung koma hanya 1 malam and then pass away. Anak nomor 1, anaknya cuma 2. Tapi it's again. Saya bertanya kepada Keisha, gimana mama papahnya? Ternyata I see that the parents choose to trust God in the painful condition. Apapun yang terjadi, sekalipun kita nggak bisa ngerti. Sekalipun kita sedih, sekalipun kita sesak, sekalipun kita dalam kekurangan, but we choose to trust God dalam apapun keadaannya. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dalam kedukaannya, saya yakin kita semua menjadi orang tua nggak ngerti ya. Pulang hanya karena liburan COVID, anaknya sekolah di London, mungkin sudah berpikir punya cita-cita yang luar biasa. Bahkan bapaknya pada saat kesaksian dibilang bahwa anak ini yang akan menjadi penerus untuk bisnis otomotifnya.
Karena dia sangat kreatif, dia selalu give the input for my business. Jadi bapaknya juga udah punya visi, sudah punya planning, rencana yang besar. Tapi itu tidak terjadi. Tapi satu hal, sikap hati itu penting banget. Kita gak bisa pilih-pilih kok. Gak bisa pilih-pilih keadaan itu. It flow, itu akan berjalan, semua ada musimnya. Tetapi saya mau mengingatkan kembali lagi, apakah kita memilih untuk kecewa? Apakah kita berakar pahit? Memilih untuk pahit. Pada saat kita memilih untuk pahit, timbul rasa tidak puas. Timbul rasa tidak penuh, bahkan tidak cukup. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa saat kita punya akar pahit itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. So, kalau dalam isi Bible-nya, kepahitan itu give a poison. Saat kita menjadi orang-orang yang pahit, it give a poison kepada orang-orang sekeliling kita. Kita jadi rusuh, kita jadi onar, kita jadi mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan katakan, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau pilihan kita adalah dengan keadaan yang menyesakkan ini, terus kita memilih untuk pahit, untuk kecewa, it give a poison in your life. Mencemarkan banyak orang. Kuncinya untuk kita tidak berakar pahit di dalam firman ini adalah kita mendekat. Kita kejar kasih karunia. Jangan menjauh dari kasih karunia. Maksudnya apa? Alangkah indahnya hidup ini. Terus in awe. Terus di dalam kekaguman. Sekalipun hal-hal mengecewakan terjadi. Tapi jangan menjauh dari kasih karunia. Jangan menjauh dari the person of grace, Jesus. Kita terus kejar, kita terus kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Inilah yang kupikirkan. Bahwa benar-benar we choose untuk mendekat kepada kasih karunia. Karena apa yang terjadi saat kita melekat, saat kita mendekat, saat kita sadar bahwa hidup kita semua hanyalah karena kasih karunia, then we can extend the grace. Ini adalah buah. Extend the grace itu kita terima kasih karunia, kita memberikan kasih karunia ke orang lain. Tetapi kalau we choose to be bitter, akhirnya apa? Kerusuhan, itu buahnya. Keonaran, mencemarkan hubungan, menjadi poison dimanapun kita berada. Nah, pilihan kedua, apakah kita mau berakar di dalam kasih dan berakar di dalam Kristus. Jadi everything semua mengenai sikap hati Bapak Ibu. Apakah kita mau berakar di dalam kepahitan? Buahnya akan menjadi kepahitan, kecemaran. Apakah kita mau berakar di dalam kasih? Berakar di dalam Kristus? Ini adalah buahnya. Saya mau mengakhiri dengan firman ini. Firman yang luar biasa yang selalu menjadi kekuatan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Efesus 3 ayat 17 sampai 21. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam keseluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah buah dari saat kita berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Apa buahnya? Kita menjadi kepenuhan. Kepenuhan itu apa? Jesus, you are more than enough. It's a contentment. It is a contentment. Cukup. Yesus, engkau cukup bagiku. Selain itu, buahnya apa lagi? Saat kita benar-benar berakar di dalam kasih, berakar di dalam Kristus, waktu badai, topan, kesesakan itu benar-benar menyerang, kita alami, tiba-tiba kita mendapat kekuatan. Karena bagi Dialah yang sanggup melakukan. Bagi Dialah yang sanggup melakukan. Waktu saya melewati semua kesesakan ini, saya sampai kaget sendiri Bapak Ibu. Wow, dari mana saya dapat kekuatan? Dari mana saya dapat kekuatan? Kok bisa ya sampai detik ini I still be joy. Walaupun terkadang masih sedih, terkadang masih kecewa, terkadang masih nanya. Tapi tiba-tiba kekuatan itu datang gitu. Dan saya akhirnya benar-benar mengalami. Mengalami artinya Kristus itu apa. Seperti yang Paulus katakan bahwa kekuatan ini bukan dari aku. Kekuatan ini adalah hanya daripada Tuhan. Karena kenapa? Firman-Nya katakan di 2 Korintus 4 ayat 8. Saat kami ditindas, kami tidak terjepit. Saat kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Saat kami dianiaya, kami tidak ditinggalkan sendiri. Bahkan saat kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu yang terjadi pada saya, Bapak Ibu. Saya benar-benar akhirnya katakan, wow, apa yang merupakan kerugian bagiku, asalkan itu untuk mengalami Kristus, lebih mulia daripada segalanya. It is okay to have that badai, kesesakan, kedukaan. Tetapi kalau itu untuk mengalami Kristus, it is a fullness, it is a contentment Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya mau mengingatkan lagi. Marilah kita bersama-sama melewati masa-masa kesesakan ini menjadi orang-orang yang bertahan. Endure in the hardship. Bertahan di dalam kesesakan. Kuncinya cuma satu. Seperti yang Nabi Hizkia bilang. Bahwa berakar kuat di bawah. Bertumbuh di atas. Biarlah kita berakar di dalam Kristus. Dan pada akhirnya melalui semua kesesakan ini keluar buah rohnya. Apa? Buah roh itu adalah pribadi Kristus. I have overcome the world. Kita bisa kalahkan semua kesesakan kita hanya bersama dengan Kristus. Bagi Dialah yang sanggup melakukan lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita doakan, bahkan lebih daripada yang timbul di dalam hati kita. Karena kita punya Yesus yang adalah kepenuhan dan kepuasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan ini semua ada musimnya. Kami kembali lagi mau membulatkan iman kami Tuhan. Whatever the season, apapun musim yang sedang kami lewati, apapun musim yang sedang dilewati untuk seluruh jemaat Kenisa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami mau melekat aja dengan Engkau. Kami mau berakar kuat, berdasar di dalam kasih, di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang bertahan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Biar firman ini Tuhan, biar firman ini menjadi firman yang benar-benar bertumbuh di tanah yang subur. Tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi mereka Tuhan. Sehingga mereka mempunyai iman yang kecil, pengharapan yang kecil. Tidak Tuhan.
Aku berdoa Tuhan, agar benar-benar tumbuh di tanah yang subur, berakar, benar-benar besar. Bahkan Tuhan, buah-buahnya itu Tuhan luar biasa Tuhan. Izinkan kami, pakai kami Tuhan, melalui segala musim pandemik ini Tuhan. Biar masing-masing jemaat ini Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Menyatakan bahwa ada kemuliaan, ada kemenangan, ada pengharapan di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, hidup kami adalah hidup surat-surat Kristus yang terbuka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kami terus menjadi pelaku firman dan taat akan firman Engkau. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melewati ibadah, pujian, penyembahan yang luar biasa. Multimedia, praise and worship. Terima kasih untuk semua kerjasamanya dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan berbicara untuk masing-masing kita, berakar dan berdasarkan di dalam Kristus. Itu aja Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Let's we do it, we focus on that. Rooted and rooted. Mari kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa dan mengakhirinya dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk ibadah ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah, bahkan ada nikmat yang senantiasa. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami masih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kami masih bisa menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Jangan hilangkan kegirangan kami akan keselamatan-Mu Tuhan. Dan tetap kami mau berkata bahwa Engkau besar Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini seluruh jemaat dikuatkan lagi, disegarkan lagi, dibulatkan lagi imannya Tuhan. Dan kami mau mengatakan bahwa Engkau besar. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Marilah jemaat berdiri, kita mengangkat tangan dan kita akan menerima berkat. Kiranya kesukaan merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan roh takut akan Tuhan menyertai kita. Roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna melingkupi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang menerima berkat ini mengatakan amin. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen. Amen. Happy Sunday. God bless you. See you next week.